Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mai dalam pelajaran kimia kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Oke, mari kita belajar bersama. Dalam reaksi redoks itu terdapat zat-zat pereaksi dan zat-zat hasil reaksi yang mempunyai kedudukan tertentu. Jadi di setiap reaksi kimia itu ada zat yang bereaksi dan ada zat yang dihasilkan. Sebagai gambaran ini misalnya dalam reaksi kimia itu ada zat A ditambah dengan zat B menghasilkan zat AB. Di sini posisinya adalah sebagai reaktan atau zat yang bereaksi atau bahannya ya, kalau dalam bahasa umumnya, bahasa sehari-hari. Reaktan itu zat yang bereaksi atau pereaksi, sedangkan yang ada di sini namanya adalah hasil reaksi. Pemisahnya adalah ini pemisahnya. Zat A dan zat B berubah menjadi AB. Reaktan berubah menjadi hasil atau produk. Nah, zat-zat reaktan ini dalam reaksi redoks khususnya ini punya posisi tertentu. Yang di sebelah kiri ini bisa menjadi reduktor atau sebagai oksidator. Karena dalam reaksi redoks ada peristiwa reduksi dan ada peristiwa oksidasi, sehingga berpengaruh pada senyawanya. Senyawanya bisa berkedudukan sebagai oksidator atau menjadi oksidator atau reduktor. Sedangkan hasilnya, karena peristiwanya ada dua, reduksi dan oksidasi, maka hasilnya bisa hasil reduksi atau hasil oksidasi oksidasi. Ya, jadi dalam reaksi redoks terdapat satu namanya oksidator. Apa oksidator? Oksidator merupakan zat pengoksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Kemudian reduktor merupakan zat pereduksi. Reduktor itu zat pereduksi atau kata lainnya zat yang mengalami oksidasi. Pengoksidasi itu artinya menyebabkan zat lain teroksidasi. Sedangkan pereduksi artinya menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Untuk mempermudah, maka oksidator dikatakan sebagai zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor zat yang mengalami oksidasi. Kadang ada yang terbalik, hanya mengandalkan oksidator, dia mengalami oksidasi. Bukan seperti itu. Oksidator itu pengoksidasi atau yang mengalami reduksi. Jadi perlu dipahami ya, karena kadang terbalik di istilahnya. Di sini ada tulisan oksidator, kadang langsung berpikir
mengalami oksidasi, tapi bukan itu, karena ini kedudukannya sebagai oksidator yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Kemudian hasil reduksi. Hasil reduksi berarti zat yang dihasilkan pada peristiwa reduksi. Sedangkan hasil oksidasi, hasil atau zat yang dihasilkan pada peristiwa oksidasi. Contoh, dalam reaksi redoks, untuk mengetahui reduktor dan oksidator itu harus melalui penentuan bilangan oksidasi. Jadi tidak bisa langsung ini reduktor, ini oksidator, tanpa menghitung bilangan oksidasi masing-masing unsurnya. Karena nanti tidak tahu mana yang akan mengalami kenaikan, mana yang dalam reaksi redoks antara Al dengan Fe2O3 menghasilkan Al2O3 plus 2Fe. Maka untuk menentukan reduktor dan oksidatornya, langkah pertama adalah menghitung bilangan oksidasi untuk masing-masing unsur. Di sini ada unsur Al, karena Al sendirian berarti beloknya 0. Kemudian Fe2O3, oksigen kan selalu minus 2. Minus 2 kali 3, 6. 6 ditambah berapa supaya 0, berarti ditambah 6 kan, 6 dibagi 2 berarti positif 3. Kemudian ini minus 2 kali 3 ini kan ya, 2 kali 3 berarti minus 6 ditambah 2 kali Al, 2 kali Al ini sama dengan 0 ya, karena senyawa netral, berarti 2Al kan positif 6. Untuk 2Al, sedangkan untuk unsur Al saja 1Al berarti 6 dibagi 2 itu 3 atau positif 3. Dan Fe di sini sendirian berarti 0 lagi karena unsur bebas. Kemudian dilihat siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Kita lihat dari Al. Al dari 0 menjadi 3. Berarti kan naik, karena naik namanya peristiwa oksidasi. Sedangkan Fe di sini Fe dari 3 menjadi 0. Berarti kan turun ya. Karena turun maka disebut reduksi. Oksidasi, reduksi. Zat yang di sebelah kanan disebut hasil, yang di sebelah kiri yang akan disebut reduktor dan oksidator. Sesuai konsep tadi, reduktornya siapa, oksidatornya siapa. Al di sini, Al mengalami oksidasi, maka Al ini disebut sebagai reduktor karena mengalami oksidasi. Reduktor mengalami oksidasi. Sedangkan Fe, bukan Fe saja tapi Fe2O3 ini disebut oksidator karena di dalamnya mengandung unsur yang mengalami reduksi. Oksidator. Sedangkan di sini adalah hasil. Ini peristiwanya oksidasi, berarti ini adalah hasil oksidasi. Hasil oksidasi. Ini berarti hasil reduksi.
Ini seperti itu. Atau seperti ini juga sama. 0 menjadi 3 oksidasi, 3 menjadi 0 reduksi. Kemudian reduktornya berarti Al karena mengalami oksidasi, oksidatornya adalah Fe2O3. Disebutkan semua dalam proses senyawanya itu ya, tidak hanya Fe saja, walaupun hanya Fe yang mengalami reduksi. Hasil oksidasinya Al2O3, hasil reduksinya adalah logam Fe. Perhitungannya seperti ini. Al kenapa 0? Karena Al unsur bebas. Kemudian Fe2O3, oksigen kan sudah diketahui minus 2, banyaknya 3 berarti negatif 6, sama dengan 2 kali bilog Fe, sehingga bilog Fe nya menjadi positif 3. Dan terakhir Fe juga unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian reaksi autoredox. Reaksi autoredox ada 2 jenis. Yang pertama adalah disproporsionasi, di mana reaksi redox ini mempunyai oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Misalnya pada reaksi Cl2 plus 2KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O. Kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya kita hitung terlebih dahulu supaya tahu apakah benar reduktor dan oksidatornya zat yang sama. Ini karena sendiri 0, H positif 1 ya, O negatif 2, kalium itu golongan 1A berarti 1, K juga plus 1 lagi karena golongan 1A, Cl nya karena golongan 7A maka negatif 1. Kemudian O negatif 2, Cl nya beda ya, Cl ini negatif 1 karena ini kan diatomi, tapi ini kan ada 3, ini biner, senyawa biner. Kalau ini kan tidak, ini ada 1, 2, 3, maka Cl nya dicari dulu, tidak boleh langsung negatif 1. Kalau K nya berarti positif 1. Positif 1 ditambah berapa, ditambah Cl dikurangi 2 menjadi 0, maka di sini positif 1. Jadi beda ya Cl di sini. Kemudian H2O, O nya adalah negatif 2 dengan hanya selalu positif 1. Kemudian kita tentukan siapa yang mengalami penurunan bilog dan kenaikan. Di sini Cl2 berubah menjadi Cl dari 0 menjadi -1. Ini berarti kan turun ya. Karena turun namanya peristiwanya reduksi. Berarti Cl2 sebagai oksidator. Kemudian Cl lagi ini kan tetap, O tetap, hanya tetap Cl lagi nih. Cl selain menjadi negatif 1 tapi menjadi positif 1, naik. Karena naik namanya adalah ini oksidasi. Karena mengalami oksidasi maka Cl berperan juga sebagai reduktor. Jadi di sini reduktornya ya Cl2, oksidatornya juga Cl2, maka disebut dengan disproporsionasi. Kayak gini. Kemudian komproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Contohnya adalah H2S plus SO2 menjadi S plus 2H2O. Caranya sama, ditentukan dulu bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya H selalu plus 1. Karena ada 2, maka supaya 0 S nya menjadi negatif
2. Kemudian O dulu negatif 2, baru S-nya menjadi positif 4. Ini S sendirian maka langsung 0. 2H2O, O-nya negatif 2, hanya positif 1. Maka yang mengalami penurunan siapa? Dilihat semuanya. Oh, ternyata S. S dari negatif 2 menjadi 0. Dia mengalami kenaikan. Tetapi S di sini dari 4 menjadi 0, penurunan. Reduktor dan oksidatornya itu zat yang berbeda, tetapi hasil reduksi dan hasil oksidasinya satu zat yang sama, maka disebut dengan komproporsionasi. Kemudian hubungan Bilog dengan nama senyawa. Ternyata dalam sistem periodik unsur atau unsur-unsur yang ada ini terdapat unsur yang namanya unsur logam transisi, yang pada umumnya mempunyai sifat, yaitu salah satunya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1